Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kembali kita akan sama-sama beribadah. Saya undang semua bangkit berdiri, kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Senangkan Tuhan di pujian penyembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami menghadap Engkau. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia dengan membawa korban syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami hari ini Tuhan boleh sungguh merasakan kasih dan kuasa-Mu saat kami memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah Engkau bersuka atas nyanyian, ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Mari saudaraku, kita hampiri tahta Tuhan. Kau masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah Yesus, kami penuh dengan keberanian menghadap tahta-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Tanganmu sembah Tuhan.
Ku menyembahmu, oh Tuhan, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, sebab namamu kudus, kudus Tuhan namamu, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, namamu kudus, kuduslah Tuhan, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Tiada yang sepertimu, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah walau secara online, namun kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan setiap kami. Kau yang hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, Tuhan, ada lawatan Allah, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Tuhan, biar Engkau melawat kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami semua, sehingga setiap kami boleh juga ketika mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh memahami isi hati Tuhan, dan kami boleh meresponinya dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami semua. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, bahkan boleh mengalami sukacita pertolongan penyertaan Tuhan yang ajaib ya.
Nah, saudara, pagi hari ini khotbah saya berjudul Menjadi Kaya. Berbicara tentang kekayaan atau berbicara tentang kaya, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini begitu mengejar yang namanya kekayaan. Karena apa? Karena mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin juga untuk mengejar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Dan hari-hari ini begitu banyak orang juga pasca pandemi ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan, keterpurukan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh menjadi kaya. Bagaimana menjadi kaya di dalam Tuhan, ya. Saudara, pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan, maukah Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari semua menjadi kaya? Maukah saudara diberkati oleh Tuhan dan menjadi kaya? Saya mau katakan, kita perlu menjadi kaya. Kita semua harus bahkan menjadi kaya, ya. Mari saya ajak kita semua membuka 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, ya, Dia yang adalah kaya rela menjadi miskin. Supaya apa? Kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini adalah sesuatu yang pasti buat kita semua. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita menjadi kaya. Saudara, kembali saya tanya, mau menjadi kaya? Ya, sekarang kita bisa menjawab ya dengan bulat hati. Mau Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjadi kaya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, demi menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, rela mati di kayu salib buat kita semua. Dia melepaskan hak kealahannya demi untuk kita semua. Apakah yang dimaksud kaya di sini berbicara tentang materi? Pertanyaan kembali di dalam benak kita. Apakah hanya karena Tuhan menghendaki kita kaya di dalam materi, sehingga Dia turun dari sorga ke dunia, melepaskan hak kealahannya, rela mati di kayu salib, supaya kita kaya secara materi? Saya tidak yakin hal itu, saudara. Saya tidak yakin sekali bahwa Tuhan mau mati buat kita supaya kita kaya secara materi. Bukan itu, saudara. Karena kekayaan yang dimaksud di sini, saudara, saya percaya lebih daripada sekedar ekonomi, lebih daripada sekedar materi, apa yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di sana. Saudara, kalau kita perhatikan terjemahannya dari bahasa Yunaninya, ya, kaya yang di sini dimaksud adalah plausios, ya. Bisa diartikan kaya secara materi, tetapi dapat juga diartikan bahwa kaya dalam kebajikan, dalam harta yang kekal, harta yang tidak dapat binasa. Artinya harta yang rohani, kekayaan rohani. Nah, saudara, pandangan Tuhan terhadap kekayaan materi itu seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kekayaan tidak dapat menjamin. Ya, kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-15. Kita baca bersama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kekayaan kita tidak dapat menjamin kehidupan kita, saudara. Bahkan ada begitu banyak orang kaya yang tidak dapat tidur. Ketakutan, takut hartanya berkurang atau hilang atau ada yang mengambil. Dan tidak sedikit juga hari-hari ini ada banyak orang yang kaya raya, yang hartanya mulai berkurang dan mulai ketakutan, mulai merasa tidak aman. Ya, karena apa? Sekali lagi, sesuai firman Tuhan di sini, bahwa hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi poin yang pertama, pandangan Tuhan terhadap kekayaan adalah kekayaan tidak dapat menjamin kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kekayaan ini juga dapat membahayakan. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan,
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalau kita baca ini mengerikan sekali, saudara ya. Bahwa mereka ingin kaya jatuh dalam pencobaan, berbagai nafsu, hampa, ya, yang mencelakakan, menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena memburu uang mereka semua menyimpang dari iman, bahkan menyiksa dirinya katanya dengan berbagai-bagai duka. Membahayakan sekali loh saudara. Orang yang ingin kaya, menjadi kaya adalah satu anugerah tentunya. Tetapi ketika hati kita ingin kaya, kita akan jatuh dalam jerat ini saudara. Kita akan jatuh dalam hal yang membahayakan kita. Bahkan kita bisa kehilangan iman kita. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 13 dikatakan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kekayaan yang dimiliki seseorang justru akan membawa petaka atau dapat membawa petaka di dalam hidupnya. Karena kekayaan itu membahayakan. Saudara pernah dengarkan cerita, berita dan lain-lain bahwa ada anak bunuh orang tua atau sebaliknya. Ya, istri bunuh suami dan sebaliknya, atau mungkin dalam keluarga. Bahkan yang dalam keluarga pun mereka bisa bertikai, memperebutkan warisan, saling mendakwa, saling membunuh. Dan dalam hal ini saya mau katakan, tidak peduli dia orang percaya atau tidak. Ketika dia mengejar harta, ketika dia ingin kaya, ketika dia mengejar semua ini, membahayakan saudara. Ya, mereka bisa kehilangan iman dan mereka bisa menjadi orang yang mengerikan sekali. Jadi poin yang kedua adalah harta ini bisa membahayakan ya, atau dapat membahayakan. Yang ketiga saudara, kekayaan dapat merintangi ya. Lukas 18 ayat 25 katakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, bahkan sampai disampaikan ya, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Sukar sekali bukan? Ini cerita tentang orang kaya yang banyak hartanya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Orang ini gak mau saudara, dia nangis, dia sedih, dia pergi saudara. Susah memang ketika harta kita banyak ya, hal itu akan merintangi kita. Karena di dalam Matius 6 ayat 21 pun dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bahaya sekali saudara. Ya, yang keempat, pandangan Tuhan Yesus terhadap kekayaan, yaitu kekayaan adalah sementara. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perlu diingat saudara, seberapa banyak pun harta kita, tidak dapat kita bawa ke liang kubur saudara. Kalau kita bawa pun nanti mungkin ada orang mencuri dari kubur kita, atau tidak ada gunanya juga saudara. Tidak dapat kita bawa ke dalam kekekalan. Karena harta itu adalah sementara. Kita lahir dari kandungan ibu kita dalam keadaan telanjang. Dan ketika kita mati, baju yang kita kenakan mungkin mahal, jasnya, mungkin semua kelengkapannya mahal. Tetapi tidak ada satupun yang bisa kita bawa dalam kekekalan. Ya, kita telanjang datang, telanjang juga kita pergi saudara. Jadi kekayaan adalah sementara. Pandangan Tuhan yang berikut adalah kekayaan adalah bonus. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Jangan ingin kaya ketika kita kejar mati-matian saudara, belum tentu kita mendapatkannya. Atau ketika kita mendapatkannya seperti yang tadi, harta yang dikumpulkan itu justru akan mencelakakan kita.
Ya, jangan sampai saudara dari kecil sekolah baik-baik, begitu sudah berhasil kerja dengan baik, bekerja banting tulang, kumpulkan harta biar banyak. Untuk apa? Untuk berobat di hari tua dan akhirnya habis juga. Atau mungkin kita tinggalkan harta kita buat keluarga kita. Tetapi ketika kita tidak ada, mungkin keluarga kita, anak-anak kita bertikai, mereka berebut harta yang kita tinggalkan. Apakah itu bermanfaat, saudara? Oleh karenanya, kembali saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya, ada satu hal yang kita harus kejar, bukan kekayaannya, tetapi Tuhanlah yang harus kita kejar. Karena segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan, saudara, adalah kekayaan rohani, bukan kekayaan materi. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 kita baca bersama-sama ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki anak. Karena apa? Dengan kita memiliki anak, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang hidup ini, kita mempunyai hidup yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan. Karena barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Bukankah hidup jauh lebih berarti daripada semua yang ada yang dapat kita miliki? Ya, kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan ini bukan cuma kehidupan yang akan datang, tetapi kehidupan di masa sekarang pun berasal dari Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita sampai hari ini hidup pun karena kemurahan Tuhan? Kita bernafas, kita bisa melewati pandemi yang berat yang boleh menghantam kita. Ada begitu banyak keluarga yang meninggalkan kita, saudara, kerabat kita. Tetapi kita bisa bertahan sampai saat ini. Bukankah semua karena kemurahan Tuhan? Ya, saudara, memiliki Kristus adalah segalanya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah memiliki kehidupan di dalam Kristus. Dan ketika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki kekayaan yang lain. Kekayaan yang sempurna di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita memiliki kekayaan kasih. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, orang yang memiliki Kristus memiliki kekayaan, kemurahan, memiliki kasih yang berlimpah. Mungkin ketika dia mengalami kesukaran, menderita sekalipun, tetap bisa mempraktekkan kasih, tetap bisa memberi. Ingat janda miskin, saudara, yang memberikan 2 peser, dia memberikan dari semua yang dia punya. Padahal ada orang kaya yang memberikan hanya sebagian kecil dari apa yang dia punya. Walaupun janda itu miskin, mungkin dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dia bisa memberikan semua yang dia miliki. Karena apa? Karena dia memiliki Yesus. Karena dia memiliki kekayaan kasih di dalam semuanya. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kasihilah musuhmu. Ya, bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Maaf, kita tidak boleh punya musuh tentunya ya saudara. Tetapi apabila ada orang memusuhi kita, ada orang membenci kita mungkin sekalipun ya, kita tetap harus mengasihi mereka ya. Bicara tentang memaafkan, dikatakan berapa kali? Ada banyak orang dunia bilang 3 kali cukup ya. Sekali dimaafkan, 2 kali masih tahan, 3 kali keterlaluan ya. Nah, tetapi Yesus mengajarkan apa? Dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali ya. 70 kali 7 saudara. Perhatikan. Ketika kita memaafkan, jangan ikut standar dunia ya. Karena apa? Karena kita memiliki Kristus.
Kita memiliki Yesus yang mengasihi kita, yang sudah lebih dulu mengampuni kita. Baiklah kita memiliki kekayaan kasih. Orang yang bersalah pada kita, ampuni saudara. Tugas kita adalah mengampuni. Ketika kita mengampuni, maka Bapa akan mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kita. Tugas kita itu saudara. Urusan orang lain, kalau dia marah, dia benci dan lain-lain, itu bagian dia. Tanggung jawab kita adalah memaafkan, mengampuni, kasihi musuhmu. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya. Jadi orang yang memiliki Kristus, dia memiliki kekayaan kasih. Yang kedua, orang yang memiliki Kristus, dia memiliki kekayaan kebajikan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, orang yang memiliki Kristus, memiliki kekayaan di dalam kebajikan, suka memberi, membagi, menolong, membantu. Ya, ini adalah tandanya orang yang memiliki Kristus. Dia memiliki kekayaan dalam hal kebajikan. Yang berikutnya, dia juga memiliki kekayaan iman. Ya, dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Ya, saudara, mungkin dunia menganggap kita miskin dalam hal materi, tetapi dengar baik-baik, kita bisa menjadi kaya di dalam iman. Karena apa? Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ingat khotbah saya minggu lalu? Bahwa ketika kita mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka identitas kita berubah. Kita menjadi anak Allah, menjadi anak-anak Allah yang diadopsi oleh Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita diubahkan di dalam Tuhan. Ya, hidup kita menjadi berubah. Mungkin dunia menganggap kita miskin, tetapi di dalam Allah. Yang ketiga, saudara, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Ya, yang keempat, ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki kekayaan kekal, saudara. Nah, kekayaan yang di dunia ini kan sementara. Tadi kita sudah lihat ya. Dalam Matius 6 ayat 19-20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jangan kumpulkan harta di dunia, saudara. Kumpulkanlah harta di sorga. Lakukanlah apa yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya apa yang kita lakukan ini ada rewardnya. Ya, dari Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan, ada kekayaan kekal yang kita tabung di dalam sorga. Ya, yang kelima, saudara, mungkin yang terakhir ya. Di sini dikatakan bahwa ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki kekayaan batiniah. Wow, dahsyat, saudara. Yang seperti apa? Dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9 dikatakan apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Waduh, dahsyat, saudara.
Kita punya kekuatan untuk menanggung segala pergumulan, menanggung segala penderitaan, menanggung segala kesukaran. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Di kayu salib, saudara, dia terpaku. Dan sebelum dia mencapai bukit tengkorak itu, dia harus menjalani siksaan yang berat. Dia harus disesah, dipukuli, diludahi, bahkan dimahkotai duri. Dia harus menggotong salib itu, bahkan dia harus ditampar, dia dipaku, dia ditusuk, saudara. Tapi Yesus bertahan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Demikian juga kita, saudara. Kita menjadi sama di dalam penderitaannya. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki kekayaan batiniah. Ya, mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan. Mungkin ada begitu banyak orang lain yang jauh lebih senang. Hartanya jauh lebih banyak daripada kita, tapi sudah tidak bertahan. Sudah putus asa, sudah banyak melamun, mulai stres, mulai tidak bisa tidur, minum obat untuk bisa tidur dan sebagainya, bolak-balik ke psikiater dan lain-lain. Tapi kita bingung, kenapa kita dalam kondisi seperti ini? Mungkin kita dikatakan lebih miskin, mungkin kita tidak lebih kaya dalam hal materi, tetapi kita enjoy, tetapi kita tetap bersuka cita, tetapi kita tetap kuat karena ayat tadi yang mengatakannya. Walaupun ya ditindas tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, bahkan dihempaskan tetapi tidak binasa. Karena apa? Karena kita punya Kristus, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Manusia batiniah kita terus mengalami kekuatan yang baru, bahkan terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Mungkin manusia jasmani kita dan apa yang ada sekeliling kita mungkin mulai habis, mulai melemah, mulai menjadi tua, ya, rambut menjadi putih, bersyukur masih ada, ya, gigi mulai berkurang, satu persatu makan mulai repot dan lain-lain. Saudara, saya mau katakan, manusia batiniah jauh lebih berarti dari semua itu, bukan? Dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, dahsyat bukan? Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Kehidupan kita diubahkan di dalam Tuhan. Kita memiliki kekayaan kasih, kita memiliki kekayaan kebajikan, kita memiliki kekayaan iman, ya, kita memiliki kekayaan kekal di sorga, dan kita memiliki kekayaan batiniah. Walaupun mengalami pergumulan, penderitaan apapun, kita tetap kuat dan kita boleh tetap bersyukur. Karena orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya, bukan apa yang dia lihat, saudara. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan ingin, ya, supaya kita menjadi kaya. Kasih karunia-Nya dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib buat kita semua. Dia yang adalah Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan semua yang ada. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba jadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Dia yang kaya, rela jadi miskin. Supaya apa? Kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinan Tuhan Yesus. Saudara, kekayaan yang Tuhan inginkan bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kita dan membuat kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Pergumulan, permasalahan, ya, semua perjuangan dalam hidup kita, semua dialami oleh banyak orang, ya, bukan kita sendiri. Jangan merasa bahwa kita cuma kita yang mengalami pergumulan ini. Tidak, semua orang pun mengalaminya.
Tetapi kelebihannya apa? Karena kita memiliki kekayaan rohani. Siapa yang menjadi sumber semuanya? Yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Dia kita memiliki segalanya. Barang siapa memiliki Kristus, memiliki Yesus, memiliki anak, dia mempunyai hidup. Dan saudara dan saya, kita semua memiliki Kristus yang memberikan kehidupan, kekayaan yang melebihi segala-galanya. Bukan saja untuk hidup yang saat ini kita hidupi, tetapi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kristuslah yang menjadi jaminan. Roh Kuduslah yang menjadi meterai keselamatan kita. Meterai supaya kehidupan kita di masa akan datang sungguh ada dalam tangan Tuhan. Di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh mendengar bahwa kekayaan yang Tuhan maksud, yang Tuhan inginkan adalah kekayaan rohani. Yesus tidak datang ke dunia supaya kami menjadi kaya di dalam hal materi, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menebus kami semua, supaya kami yang miskin menjadi kaya, supaya kami yang berdosa, supaya kami yang penuh dengan pelanggaran diampuni, ditebus oleh Tuhan sendiri dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu yang tercurah dan terpaku di kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang kami terima. Dan kami yakin Tuhan, saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, maka hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Maka kami mempunyai hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya memiliki Kristus adalah segalanya. Lebih daripada segala yang dapat diharapkan manusia di muka bumi ini. Karena bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi untuk kehidupan di masa yang akan datang di dalam kekekalan bersama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, buat supaya setiap kami jemaat-Mu boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin bergantung kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan setiap kami boleh semakin lagi kuat di dalam mengalami segala pergumulan yang mungkin terjadi di hari-hari mendatang. Karena kami tetap memandang kepada Kristus dan terus berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu mengambil roti dan anggur, boleh crackers, boleh biskuit, boleh roti, boleh juga sirup, teh, dan lain-lain ya. Mari kita persiapkan hati jauh di atas semua itu. Baiklah kita menerima Kristus Yesus, tubuh dan darahnya terpaku di kayu salib tercurah bagi kita semua demi penebusan dosa kita. Ya, baiklah kita juga memohon ampun kepada Tuhan supaya kita boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang layak ya. Supaya ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus ada berkat, anugerah, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Dan biar melalui roti dan anggur ini kami boleh menerima darah dan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi kami untuk penebusan dosa kami. Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, baik dengan perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Kuduskan kami ya Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh layak menerima perjamuan ini. Dan setiap kami boleh mendapatkan anugerah, berkat. Dan kami dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Di mana Kristus adalah kepala dan kami adalah tubuhnya. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan bersama kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh percaya tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib dipecah bagi kita semua. Supaya kita yang hidup ini
boleh ditebus oleh Dia, dan hidup kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus dalam hidup kita. Dan melalui perjamuan pagi hari ini, kita sungguh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan, mari kita minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk perjamuan ini Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus sudah kami terima dalam hidup kami, mengalir dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh sudah ditebus oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami semua adalah umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya memiliki Engkau adalah segalanya buat kami. Yakin Tuhan sepenuhnya bahwa hidup kami ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya juga segala yang sudah Tuhan sediakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Kami yakin Tuhan segala pergumulan kami Tuhan tahu, dan Tuhan berikan pertolongan tepat waktu, jalan keluar, bahkan saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan biarlah melalui perjamuan ini kami juga boleh berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami yakin Tuhan ada lawatan pertolongan Tuhan yang tepat waktu bagi setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menjamah, Tuhan yang terus menyertai, melindungi, memeliharakan setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia dari mulai ketua umum kami bersama keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia dan jemaatnya. Tuhan, kami yakin kiranya Tuhan terus persatukan hati kami untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Bukan kerajaan manusia yang sedang kami bangun, tetapi kerajaan Allah yang sungguh boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi Indonesia, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kau mengalirkan kemana Engkau mau. Pimpin Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama dengan keluarga, bersama dengan wakil. Demikian juga para pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Tuntunan-Mu Tuhan, karena kami yakin pemerintah adalah hamba Tuhan. Engkau yang memilih, yang menetapkan. Dan kami percaya di tahun mendatang akan ada pemilihan bagi presiden kami Tuhan. Kami yakin Tuhan akan turut campur, Tuhan turut bekerja untuk menetapkan presiden atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh dibawa di dalam pemulihan demi pemulihan. Indonesia boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sungguh mengalami pertolongan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin Kau yang mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan mintakan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami semua Tuhan. Dan kiranya semakin hari kami boleh semakin melekat dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, dan bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat, rahmat, anugerah berlimpah dari Allah Bapa,
cinta kasih, pengorbanan, teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat dan janji Tuhan. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya.